Recording in progress. Jelas bahwa negara Indonesia lahir dari sebuah perbedaan dan keberagaman yang besar. Berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, agar seluruh kelompok yang terdapat di negara Indonesia dapat bersatu, maka dibentuklah ideologi negara, yaitu Pancasila. Inti yang harus disampaikan kepada bangsa Indonesia bahwa negara Indonesia bukan negara agama, tetapi negara beragama. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedetong Tien Rahayu, Bagaswaras, dan salam semua saudara. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahannya, rahmat, kasih sayang, serta karunia-Nya, kita kembali dipertemukan secara online di acara kesayangan kita, Jagongan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan, di mana jagongan kita ini adalah sebuah ruang bagi kita untuk berdialog lintas iman, lintas agama yang terus menghidupkan semangat persaudaraan, toleransi, dan cinta kasih di tengah keberagaman bangsa kita Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali konflik yang terjadi mengatasnamakan agama bukan lahir karena agama itu sendiri, melainkan karena hilangnya cinta dalam cara kita memahami serta mengamalkan sebuah agama. Dan malam ini kita akan diajak merenungkan sebuah tema yang sangat mendalam, yaitu ketika agama kehilangan cinta, mahabbah ilahiyah sebagai jalan rekonsiliasi bangsa. Yang mana akan kita hadirkan nanti tokoh rohaniawan dari agama Islam, yaitu dengan Buya Asofa, nanti akan diperkenalkan lebih jelas, lebih detail oleh moderator kita. Dan Bapak Ibu, semoga webinar malam ini, jagoan kita malam ini, tidak hanya sekedar untuk memperkaya wawasan kita tentang nilai-nilai spiritual, tetapi bisa menggerakkan hati kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih toleran, lebih lembut, lebih bijaksana kepada sesama. Dan sebelum kita mulai diskusi kita dan jagoan kita malam hari ini, perkenankan saya untuk memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama-sama.
Indonesia merayakan perbedaan, salam semua saudara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kini tibalah saatnya yang kita nantikan agar diskusi kita berjalan dengan baik dan semakin terarah. Nanti akan saya serahkan jalannya acara kepada moderator kita yang akan memandu dialog kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Nana SH, kami persilakan untuk memimpin jalannya diskusi dan jagoan kita malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Witi Tongtien, Om Swastiastu, Rahayu, salam semua saudara. Kembali kita bertemu pada malam hari ini di forum virtual yaitu Jagongan Online IMP, yang mana pada malam hari ini kita akan mengangkat tema ketika agama kehilangan cinta, Mahabbah Ilahiyah sebagai jalan rekonsiliasi bangsa. Di tengah indeks kerukunan yang mungkin naik turun dan riuh reda media sosial yang memecah belah, kita perlu obat penawar, apalagi kalau bukan cinta. Namun, tentunya tidak cinta biasa yang kita butuhkan, tapi cinta ilahiyah, cinta yang berasal atau yang bersumber dari Tuhan, yang mana itu cinta suci. Seperti apa pemaparan yang akan disampaikan oleh pembicara atau narasumber kita pada malam hari ini? Kita akan simak bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan kembali bahwa tokoh Islam yang akan menjadi pembicara pada malam hari ini dari Islam yaitu Buya Asofa atau Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa. Beliau adalah pendiri dan pembina Pondok Pesantren Ahli Ahlus Sofa wal Wafa. Beliau juga merupakan pendiri dan pembimbing Tarekat Sofaiyah. Beliau juga penulis dan pelantun syair tanpa waton yang sampai hari ini banyak masyarakat masih menganggap bahwa syair itu adalah syairan Gus Dur atau mengenal dengan syairan Gus Dur. Dan beliau juga merupakan ketua umum dari Perkumpulan Indonesia Merayakan Perbedaan hingga saat ini. Baik, tanpa memanjang waktu, kita akan supaya nanti waktu yang ada bisa lebih efisien untuk kita buat diskusi bersama. Saya akan menyampaikan waktu yang ada kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Buya Asofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi malam, Mbak Nana. Alhamdulillah ya, baik Bu ya, untuk memperefisiensikan waktu yang ada, monggo saya persilakan waktu kepada Buya untuk langsung menyampaikan materi yang sudah Buya siapkan pada malam hari ini. Silakan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi ahlillah sahbihi khasatillah wa ikhwani khulafaillah wa ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wati Tongtien, Rahayu. Salam semua saudara. Di Salam kesempatan semua yang saudara. sungguh sangat berbahagia ini, izinkanlah saya memaparkan mahabbah ilahiyah tentang cinta ilahi, di mana ini menjadi titik tolak rekonsiliasi dalam arti Sepertinya sinyal Buya ada sedikit trouble.
Ini terputus. Kepada peserta Zoom pada malam hari ini, mohon perkenannya untuk on cam karena kita ini sudah lama bertemu di virtual Zoom IMP, tapi tidak saling kenal dengan wajahnya. Nanti khawatir saya salah persepsi waktu ketemu di jalan, saya tidak tahu. Ternyata kita sudah bersaudara lama. Halo Mbak Ulan, terputus Bu ya? Iya, maaf. Bisa diulang mungkin dari awal Bu ya, karena itu tadi langsung terputus total. Ya, ketika agama kehilangan cinta, maka peran agama yang menyatukan, mendamaikan, merukunkan, mengharmoniskan, dan menata kehidupan yang adil dan beradab menjadi hilang fungsi itu. Dan ketika fungsi agama menyatukan, mendamaikan, mempererat, menjalin kasih sayang yang murni, tidak ada tendensi itu hilang, maka berubahlah wajah agama dari ramah tamah menjadi marah-marah. Dan suka mengkafirkan orang lain atau kelompok lain yang tidak sepaham, yang tidak sependapat, dan mengkafirkan agama lain, seakan-akan yang benar adalah agamanya sendiri. Itu semua bentuk ketika agama seseorang kehilangan cinta. Sangat berbahaya. Karena cinta adalah rohnya agama. Ketika agama kehilangan cinta sama dengan tubuh kehilangan nyawa. Tubuh yang harga lagi. Cepat-cepat dipendam atau dikubur. Menjadi tubuh yang kehilangan nyawa itu, jika tidak cepat-cepat dikubur, akan berubah menjadi ditakuti oleh anak-anak. Persis seperti itu gambaran sebuah agama ketika kehilangan cinta. Di sini setiap warga Indonesia adalah insan berat. Hendaknya ruh agama yaitu mahabbah itu Terputus. Halo, Mbak Ulan, ini Bu ya, suaranya terputus lagi. bersihkan hati kita Terputus ya? Iya, terputus. dari Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu. Ini sepertinya Bu ya ada sedikit kendala di jaringan. Hmm. putus.
Oke, silakan dilanjutkan Bu ya. Mahabbah yang artinya cinta murni atau cinta hakiki tidak boleh hilang, karena itu adalah roh dari agama yang dipeluk oleh tiap-tiap kita. Ketika agama kehilangan cinta, ketika itu wajah agama yang ramah tamah menjadi berubah, menjadi marah-marah dan suka menuding, menuduh, bahkan mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham. Yang beda paham saja dikafirkan, apalagi beda agama. Maka anggota IMP yang aktif di IMP ini, saya sangat berharap jangan sampai kehilangan cinta. Jangan biarkan agamamu kehilangan cinta. Dari hari ke hari, agamamu yang engkau peluk itu hendaknya semakin kuat cinta ilahinya, cinta murninya, cinta hakikinya. Karena hakikat agama atau inti saripati agama ada pada mahabbah ilahiyah atau cinta ilahi. Cinta yang murni, yang suci, yang tidak ada pamrih. Hubungan yang terjalin sedemikian mesra dengan Tuhan yang Maha Esa, tanpa syarat, tanpa syarat kepentingan, tanpa harap imbalan. Tokoh sufi yang terkenal dalam hal ini adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang terkenal syairnya yang dilakukan oleh Ummi Kulsum, uhibbuka hubbain hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Aku mencintaimu karena dua alasan. Yang pertama, cinta yang tak terbendung, yang tidak tahu kenapa. Yang kedua, cinta karena engkaulah yang paling berhak dicinta. Dua alasan Rabi'ah Adawiyah mencintai Allah itu terkenal dan mempengaruhi banyak pemikir atau penggali ajaran tasawuf dari masa ke masa. Mahabbah ilahiyah tidak akan terjadi jika tidak makrifat. Seberapa kuat mahabbah ilahiyah seseorang sangat ditentukan oleh seberapa kuat, seberapa dalam, seberapa luas makrifatnya kepada Allah. Maka sebagaimana ungkapan tak kenal maka tak sayang, makrifat itu kenal. Yang kenal pasti cinta. Semakin kenal, semakin cinta. Kenal banget, ya cinta banget. Ada ungkapan, setelah kita benar-benar mengenal seseorang, setelah itu mau tidak mau kita pasti mencintainya. Maka ketika kita tidak atau belum mencintai seseorang,
itu pertanda kita tidak atau belum mengenalnya dengan baik, dengan pengenalan yang standar. Ini masih acak-acakan, nanti bisa dirapikan oleh moderator dan yang lain. Saya mengumpulkan karena materi ini sungguh sangat luas, nggak pernah habis dibahas dari masa ke masa. Coba soal cinta, sakdonya ngarang lagu cinta, semua kalangan membicarakan cinta, dari anak kecil, remaja, dewasa, kaum tua, cinta, cinta, dan cinta. Dan definisi cinta dari hari ke hari terus bertambah dan bertambah. Dan cinta yang paling tinggi, yang paling murni, yang paling hakiki adalah cinta ilahi. Cinta ilahi ini atau cinta kepada Allah yang melahirkan cinta kepada seluruh ciptaannya, rukunnya ada 7. Rukun itu tiang pancang yang menopang mahabbah ilahiyah itu. 1, tulus ikhlas. Syaratnya tulus ikhlas. Yang kedua, rukunnya ini. Yang kedua, rela berkorban. Orang yang memiliki cinta ilahi, dia rela berkorban. Jangankan sebagian harta atau benda yang dimilikinya, atau jiwa dan raganya, nyawa pun akan diberikan. Itu rela berkorban, tidak hanya sebagian dari harta benda atau jiwa raga, bahkan nyawa diberikan. Ini terjadi di zaman Nabi, ya, para syuhada itu, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Mereka semua itu begitu itu karena mahabbah ilahiyah. Mereka rela berkorban, bahkan menyerahkan nyawa. Rukun ketiga, siap setia. Karena menjalani cinta kasih atau cinta ilahi itu, godaannya amat sangat banyak. Jika tidak disiapkan setia sejak awal, tidak akan kuat menjalani mahabbah ilahiyah atau cinta ilahi. Ditambah lagi sabar tabah, karena akan menghadapi musuh-musuh Allah yang nyata-nyata memusuhi kita. Mereka tak punya hati. Mereka menghalalkan segala cara untuk mengalahkan kita dengan berbagai cara. Semua cara bagi musuh Allah halal. Kalau kita diperketat, tidak boleh bernafsu, tidak boleh ada pamrih, tidak boleh banyak. Kemudian orang yang di dalamnya ada mahabbah ilahiyah ditandai suka menghormat orang lain, menjadi orang terhormat. Orang terhormat adalah orang yang menghormati orang lain, walaupun secara status sosial dia rendah, tapi dari sisi kemanusiaan ia berhak dihormati. Walaqad karramna bani Adam. Karena Allah
benar-benar memuliakan anak keturunan Adam. Berikutnya rukun cinta ilahi. Yang keenam adalah pengertian mendalam. Pengertian mendalam ini tentang hubungan hablum minallah antara yang bersangkutan dengan Allah Tuhannya, kemudian pengertian mendalam hubungannya dengan Nabi dan Rasulnya, kalau umat Islam ya kepada Nabi Muhammad. Pengertian mendalam hubungannya atau keterikatannya selaku murid dengan gurunya. Pengertian mendalam hubungan anak kepada kedua orang tua. Pengertian mendalam kepada pasangan hidup, terhadap anak-anak, dulur tonggo konco, dan seterusnya. Pengertian mendalam ini adalah empati, kemudian ya memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain, sehingga tidak mudah memvonis atau tidak mudah mencap atau melabeli apa atau apa. Itu karena pengertiannya yang mendalam. Yang ketujuh, rukun dari mahabbah ilahiyah ini adalah perhatian penuh ya terhadap Allah dan Rasulnya, perhatian terhadap kalam Allah, firman Allah, perhatian penuh terhadap kalam Rasul alias hadis Nabi, perhatian penuh terhadap kalamul ulama wal aulia, kata-kata mutiara, kaul-kaul yang berbobot, itu semua diperhatikan penuh ya, karena cintanya itu. Orang yang cintanya kuat kepada Nabi misalnya pasti pemerhati sabda-sabda Nabi. Perhatiannya penuh terhadap aktivitas Nabi. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Karena seorang pecinta itu selalu ingin tahu apa yang dilakukan kekasihnya. Selalu ingin tahu apa maksud dan harapan kekasihnya terhadap dirinya. Untuk itulah maka bagi pecinta sejati Allah dan Rasulnya, mereka tidaklah meminta sesuatu kecuali yang diminta oleh Allah. Tidaklah mereka berharap kecuali harapan Allah. Mereka, para pecinta sejati Allah, telah menghilangkan kediriannya, menghilangkan karepe dhewe, menghilangkan kesukaan atau hobi atau apa yang bernisbat kepada dirinya, meleburkan, menfanakkan ke dalam apa yang diingini Allah dan Rasulnya, apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya, apa yang didambakan Allah dan Rasulnya kepada kita. Maka tidak ada yang paling diharapkan Allah atas kita hambanya adalah ridho. Maka pengamal tarekat, mereka semua merumuskan kalimat sakral, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku dan ridhomulah pencarianku. Bagi kaum sufi, hidup ini jika menuju selain Allah, dialah yang tersesat.
Dan barang siapa yang mencari selain tertipu. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang terbimbing dan terpimpin oleh cahaya iman, cahaya kenabian, dan cahaya ketuhanan. Mahabbah ilahiyah. Darinya tumbuh akhlak mulia, karakter-karakter positif, sifat-sifat baik, semuanya tumbuh dari mahabbah ilahiyah. Sang pecinta sejati Allah tidaklah mungkin membenci ciptaan Allah. Maka barang siapa yang mengaku mencintai Allah, lah kok tidak mencintai makhluk ciptaannya, berarti ya bullshit, bohong. Sebagaimana kita cinta kepada seseorang, maka apa yang menjadi milik seseorang yang kita cintai itu kita moro-moro ya ikut mencintainya. Itulah. Begitu pula ketika kita mencintai Allah, maka otomatis kita tidak bisa membenci makhluk ciptaannya. Hattal kalbi wal khinzir. Termasuk juga anjing dan babi. Tidaklah dibenci. Semuanya dicintai. Nah, mahabbah ilahiyah ini inti dari ajaran tasawuf yang buahnya merubah watak buruk menjadi baik, merubah sifat tercela menjadi terpuji, merubah masalah menjadi maslahah, merubah musibah menjadi muhibah, merubah hitam menjadi putih, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Tasawuf membawa cahaya Allah ke dalam cara kita memperlakukan manusia. Karena cermin agama seseorang itu bukan terdapat pada sholatnya, puasanya, sedekahnya, bukan. Tapi cerminnya tampak pada bagaimana ia memperlakukan manusia. Tasawuf mengajarkan melihat manusia sebelum melihat identitasnya. Melihat manusia di sini maksudnya adalah melihat bahwa manusia itu makhluk yang paling istimewa dibanding malaikat, jin, dan lain sebagainya. Maka tasawuf mengajarkan memuliakan manusia, melebihi memuliakan Ka'bah. Karena jika Ka'bah dirusak, ada yang rusak, runtuh, hancur, bisa dibangun lagi. Tapi kalau ada orang yang dihina, dihancurkan sampai mati, maka siapa yang bisa membangun manusia itu? Nggak bisa, nggak ada yang bisa kecuali Allah. Ini sebelum melihat identitasnya. Artinya identitas yang disandang itu tidak mengganggu atau tidak turut menentukan tasawuf memuliakan manusia. Apalagi kemudian manusia itu ada imannya. Wah, maka
penghargaan dan penghormatan menjadi lebih. Apalagi kemudian punya banyak jasa kepada masyarakat luas, ya lebih-lebih. Itu semua yang menjadi sumber dari segala sifat, watak, karakter, kepribadian mulia. Semuanya berkumpul dalam mahabbah ilahiyah atau cinta ilahi. Cinta ilahi menumbuhkan sifat mulia, tawaduk, rendah hati, tidak merasa lebih dari siapapun, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mulia, tidak merasa lebih benar, tidak merasa lebih tahu, dan sebagainya. Sehingga terhadap siapapun bisa menghormati dengan tulus dan memuliakan karena Allah. Lantas dari tawaduk menumbuhkan rahmah tamah, ramah tamah, berakhlak, bertindak sopan santun, halus, tutur bahasanya juga adem, tidak menyakiti. Secara umum, mahabbah ilahiyah menumbuhkan akhlak mulia, juga mengikat persaudaraan. Ikatan persaudaraan bukan ikatan materi atau ikatan nasab atau apa, bukan, tapi ikatannya ikatan ilahi. Maka tidak akan bisa dipisahkan. Kalau dua orang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, persaudaraan seperti itu tidak ada yang bisa memutuskan. Dan persahabatan seperti itu tidaklah hanya berlangsung di dunia, namun berlanjut terus hingga di akhirat, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari persaudaraan yang terus dibangun akan menumbuhkan atau akan menghasilkan perdamaian, rasa damai di sekitar kita, kemah ripah loh jinawi, toto tentrem, menuju membangun kehidupan sejahtera yang diimpikan semua orang. Mahabbah, mencintai Allah harus membenci. Nah, apakah mencintai Allah berarti harus membenci yang berbeda agama? Jelas jawabannya tidak. Mencintai Allah, ya bukti konkretnya ya harus mencintai makhluk-makhluknya, lebih-lebih kalangan agamawan. Karena Allah yang menghendaki di atas permukaan bumi ini banyak agama. Allah tidak menghendaki satu agama. Dan telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Di sana Allah berfirman, benar-benar telah jelas agama, siapa yang hak, siapa yang batil itu sudah jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Maka tidak ada paksaan dalam beragama. Sama persis dengan mencintai. Tidak ada paksaan dalam mencintai. Karena kalau ada keterpaksaan, itu cinta palsu, cinta nisbi, cinta-cintaan atau cinta pamrih, itu terasa banget. Terasa kalau tidak tulus, kalau pamrih itu nggak bisa.
cinta itu tidak bisa terpaksa. Ayo, paksa seseorang untuk mencintaimu. Nggak akan pernah bisa. Dirayu-rayu juga nggak bisa. Karena cinta itu benar-benar anugerah, hadiah dari Allah. Tidak bisa ditanyakan kenapa kamu cinta. Nah, nggak ada yang tahu. Kalau ingin tahu, tanyalah kepada yang memberi rasa itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Maka cinta harus dipupuk, dirawat, disirami dengan berbagai aktivitas, tentu yang benar dan baik. Karena kegiatan-kegiatan yang positif itu pupuk cinta, atau diumpamakan cinta itu pohon gitu ya, benih pohon itu adalah airnya atau pupuk-pupuknya. Dalam Al-Hujurat surat 13 ayat 13, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar satu sama lain saling mengenal. Syu'uba wa qabaila lita'arafu. Di surat Al-Maidah ayat 54, mahabbah kepada Allah melahirkan pribadi yang rendah hati, penuh kasih dan berakhlak mulia kepada sesama. Karena hati yang dipenuhi mahabbah, tidak ada ruang kebencian, tidak ada ruang untuk benci kepada makhluk. Di surat Al-Anbiya 107, risalah Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga cinta kepada Allah harus menghadirkan manfaat bagi semua manusia tanpa memandang perbedaan. Bahkan merayakannya. Kalaupun memandang dengan kacamata hikmah, sehingga menemukan pelangi, cahaya pelangi yang mempercantik dunia ini. Setelah itu kemudian merayakan perbedaan dengan tanpa ragu, karena penglihatannya sudah dipenuhi mahabbah, dipenuhi rasa cinta. Tasawuf mengajarkan bahwa rekonsiliasi bangsa tidak dimulai dari menyeragamkan cara berpikir, tetapi dari menyucikan hati. Dengan hati kembali suci, akan muncul inisiatif-inisiatif dan ide-ide kreatif yang itu buah dari transformasi batin. Perjalanan rekonsiliasi menurut tasawuf yang berangkat dari mahabbah kepada Allah akan menghasilkan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Setelah itu kemudian mengembalikan kemurnian agama sebagaimana awal kemunculannya. Yang Islam ya kembali seperti zaman Nabi Muhammad 1447 yang lalu. Begitupun yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, Buddha, dan Konghucu, hendaknya begitu, mengembalikan kemurnian ajaran agama sebagai awal kemunculannya. Karena periode-periode setelahnya banyak ditunggangi politik atau kepentingan-kepentingan tertentu, baik yang bersifat pribadi, kelompok, maupun golongan. Agama seringkali diperalat untuk mencari uang, untuk merebut jabatan,
untuk menduduki kekuasaan. Padahal peran agama tidak untuk itu. Setelah mengembalikan kemuliaan agama, sebagaimana awal kemunculannya, pribadi yang bersangkutan pasti sulit untuk berburuk sangka dan hampir terus-menerus berbaik. Ditambah lagi sikap yang ramah tamah yang tidak mudah marah-marah. Setelah itu pasti memimpikan ukhuwah insaniyah di atas ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Setelah itu ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia, bahwa satu sama lain manusia ini sesungguhnya berasal dari satu, yaitu Adam dan Hawa. Maka jika diadakan reuni Bani Adam gitu, ya seluruh manusia sak dunia ini berkumpul karena semuanya satu keturunan, ya, keturunan Adam dan Hawa. Setelah itu persatuan kebangsaan pasti memimpikan bersatu kita teguh, persatuan kebangsaan yang tidak fanatik terhadap bangsa lain, persatuan kebangsaan yang bijaksana. Ya, karena kita satu negara ini ya pasti berbangsa satu, bangsa Indonesia. Karena kekuatan itu adanya di kesatuan, persatuan dan kesatuan yang benar-benar menyatu, yang tak terpisahkan oleh apapun. Dan setelah itu aktivitas yang dilakukan oleh sahibul mahabbah al-ilahiyah adalah penghambaan hakiki dan pengabdian sejati. Penghambaan hakiki ini hubungannya dengan Allah terus dijalin semakin mesra dan lebih mesra lagi. Kemudian pengabdian sejati ini melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi makhluk yang tinggal di atas bumi ini, khususnya sama manusia. Maka berpikir keras untuk mengadakan atau ide-ide kreatif yang itu semua merupakan pengabdian sejati. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian paparan yang bisa saya sampaikan, namun ini masih perlu digodok lagi, didalami lagi, didiskusikan. Maka saya berharap di sesi dialog interaktif ini nanti bisa lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dititipi cinta ilahi. Dengan begitu penghambaan kita menuju hakiki dan pengabdian kita diharapkan sejati, tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa harap. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Buya Asofa, yang mana telah memaparkan tentang cinta ilahiyah, yang mana itu sebagai ruh agama. Karena ketika agama kehilangan cinta, maka fungsi agama dari segala kebaikan akan berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik, ya tentunya
negatif semua. Seperti yang contohkan Buya tadi bahwa dari ramah tamah menjadi marah-marah dan seterusnya. Yang tentunya cinta ilahiyah itu tidak mudah begitu saja untuk kita dapatkan. Ada banyak tahapan, ada banyak pilar-pilar atau rukun-rukun yang harus mampu kita lewati atau kita penuhi dalam diri kita agar supaya kita tidak terjebak pada cinta yang palsu. Jadi bukan cinta yang palsu tentunya cinta yang ada muatan pada diri kita, keinginan kita, harapan kita yang tidak murni. Karena ketika itu tidak murni, tentunya kita tidak bisa melihat sesama makhluk seperti kita melihat diri kita sendiri dan bahkan lebih. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan mengalih pada waktu sesi penanggapan dari tokoh agama yang telah hadir pada malam hari ini. Saya lihat di sini ada tokoh agama dari agama Hindu, Prof. Sutantra. Selamat malam, Prof. Sutantra. Prof. Sutantra, apa masih Selamat bergabung dengan malam ya, kita? baru masuk ya. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Kedengaran enggak? Dengar, Prof, tapi agak kecil ya, Prof. Sebentar, dibesarin. Mungkin mikrofonnya kurang anu, Prof. Kurang Kurang dibesarin. dekat. Betul. Nggih. Tuh. Sudah kedengaran? Iya, Sudah? sangat jelas. Ya, Ya, sudah. silakan, Prof. Ya, Ya, salam semua saudara. salam Luar semua biasa, saudara. tapi luar biasa pada kondisi seperti sekarang ini, yang kalau di Hindu diyakini zaman kali orang berpikir kalut, sehingga cinta itu yang diungkapkan tadi luar biasa. Memang kita harus tidak pernah melupakan cinta itu. Bahkan saya tertarik pada perkataan ini, ucapan Rabindranath Tagore mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai panggung drama manusia dengan lakon cinta kasih. Jadi intinya kehidupan kita ini adalah cinta kasih. Di Hindu dikatakan, di dalam Bhagavad Gita itu dikatakan, sastra Hindu, wahai umat manusia, sejahterakanlah semuanya. Jadi semuanya itu semua ciptaannya. Tidak peduli apakah kulit putih, kulit kuning, kulit apa, tidak masalah. Apapun keyakinannya, kita harus mensejahterakan semua ciptaannya. Tidak hanya makhluk, tapi semua alam semesta dan semua ciptaannya. Melalui kegiatan pikiran, perkataan, dan perbuatan dilandasi oleh cinta kasih yang tulus. Karena kalau tidak tulus, Machiavelli mengatakan harta, tahta, dan cinta atau wanita bisa menjadikan orang serigala sesamanya. Tapi kalau cinta itu betul-betul tulus, bersih dan murni, itu adalah lakon drama manusia dalam kehidupan. Sehingga di Hindu dikatakan musuh utama dari manusia itu ada unsurnya dinamakan ahamkara. Di ahamkara itu banyak sekali di sana musuhnya, bukan di luar musuhnya, tapi di dalam. Keluar kita mencintai, tapi ke dalam kita harus mengendalikan musuh yang ada dalam diri kita. Yang utama itu nafsu. Itu yang paling susah untuk dikendalikan. Yang kedua, ego, kemarahan, keserakahan, kemudian mabuk, iri hati, dengki, dendam, kebodohan. Semua itu berada pada diri kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, maka kita menjadi buta, kehilangan rasa cinta. Justru itu harus dikendalikan. Maka dari itu Tuhan Yang Maha Esa
menciptakan atau mewahyukan agama adalah agar manusia untuk bisa mengendalikan itu. Jadi agama itu dimaksudkan untuk bisa mengendalikan agar manusia bisa memberdayakan atau memberdayakan agama sebagai tuntunan hidupnya, tuntun rohani dan jasmaninya untuk mengendalikan musuh yang ada pada dirinya. Sehingga yang keluar semua kegiatan pikiran, perkataan, dan perbuatannya itu dilandasi oleh cinta yang tulus. Kalau itu yang terjadi, maka di Hindu dikatakan moksardam ta, ya caiti dharma. Dengan menjalankan ajaran kebenaran itu ada banyak, itu ada 5 yang dikatakan satyam, itu kebenaran. Dharma itu kebajikan, prema itu cinta kasih yang tulus. Kemudian ahimsa tidak menyakiti siapapun dan apapun. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan ini tidak kita sakiti. Itu sebetulnya cinta kasih yang tulus, yang murni. Kita harus mencintai semua ciptaan Tuhan. Kalau kita tidak mencintai ciptaan Tuhan, artinya kita tidak mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan artinya kita mencintai semua ciptaan Tuhan. Dan yang berikut ahimsa, tidak menyakiti apa dan siapapun. Dengan cara begitu maka kita bisa membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Berbahagia. Berbahagia dengan penuh rasa cinta yang sejati. Yang dikatakan cinta semesta. Yang tanpa batas. Tanpa batas waktu dan tempat. Dan juga tanpa batas harta dan tahta dan cinta. Kalau sering bisa terjadi dalam zaman yang sekarang itu, karena harta kita mabuk, tidak bisa mengendalikan diri kita, karena harta kita dari kawan menjadi lawan, dari cinta menjadi musuh gitu. Karena harta juga bisa kebalik. Orang sebelumnya berkawan menjadi bermusuhan. Atau juga kebalikan, bermusuhan menjadi berkawan. Bisa dikibarkan oleh harta, tahta, dan juga cinta. Tapi kalau cinta itu dilakukan dengan tulus, maka kita akan hidup moksardam jagatita. Atau di Hindu sangat terkenal sekali, Trihita Karana. Kita harus harmonis dengan alam dan segala isinya. Bukan kita ngambil dengan serakah untuk kekayaan kita sendiri, tapi kita gunakan secara arif dan bijaksana untuk kesejahteraan bersama itu. Dan kemudian kita cinta kasih harmonis dengan sesama umat manusia. Tidak peduli apa siapapun, karena kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Dan juga kita akan harmonis hidup dengan terus memuja, mengingat nama Tuhan, mengingat kemuliaan, kesucian, dan keagungan Tuhan. Mudah-mudahan itu yang bisa saya tambahkan, bisa mengingatkan kita bahwa kita adalah, katanya si Rabindranath Tagore, pemain drama. Inti lakon kita adalah cinta kasih. Kalau kita tidak bisa melakonkan cinta kasih, kita tidak berhasil dalam hidup di dunia ini, karena Tuhan menciptakan alam ini adalah sebagai panggung drama manusia dengan lakonnya cinta kasih. Demikian, Pak. Salam semua saudara. Salam semua Cinta saudara. kasih. Salam cinta kasih. Tadi karena cinta kasih kaitannya. Salam cinta kasih untuk kita dan semesta ya, Prof. Ya, betul. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof. Sutanto, yaitu perwakilan dari tokoh agama Hindu, memberikan tanggapan bahwa alam semesta diciptakan untuk drama manusia dengan lakon cinta kasih, yang mana untuk meraih cinta kasih tentunya kita harus mengalahkan musuh-musuh yang banyak dan berbagai macam, yang mana yang paling utama adalah musuh dalam diri kita yaitu nafsu, agar supaya bisa tercapai sebuah harmonisasi kehidupan yang indah, yaitu keseimbangan di dalam menjalani hidup kita. Baik, untuk selanjutnya waktu penanggap akan saya berikan kepada tokoh penghayat. Di sini saya lihat ada
Romo Oto, selamat malam. Sugeng Dalu, Romo Oto. Sugeng Sugeng, Sugeng Dalu, Romo Oto masih di tempat? masih suara saya bisa terdengar. Alhamdulillah. Terdengar. Ini admin minta tolong di spotlight, Pak Oto. Saya mohon untuk bisa di-share ya. Ya, silakan Pak Oto. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam semua saudara. Salam cinta kasih. Wah, ini. Baik, satu pertanyaan yang pertama. Mungkin cinta itu datangnya dari mana sih? Kalau kita Oh. Pak, ulangi Pak, putus Pak Oto. Bentar. Duh, Pak Oto ini. Dari mata Sel- sampai ke hati, Pak Oto. Itu loh Pak Oto. Pak Oto hilang. Bilang ya. Oh iya. Suaranya. Sudah Pak Oto. Oke Oh, Pak hilang. Oto, lanjut Pak Oto. Baik, pertanyaan pertama adalah cinta itu datangnya dari mana? Kalau ada orang yang mengatakan cinta itu datangnya Mata eh, sampai ke hati, turun ke hati, dari mata, turun ke hati. Mata turun ke hati katanya Prof. nggak Nyoman. bisa. Dari mata itu pasti turunnya itu ke hidung dulu, dari Iya hidung betul, turun ke mulut. betul mulut betul. Kan, Dan, kan akselerasi Pak Oto sekarang. nah, cinta itu sebenarnya berasal dari kata rasa. Jadi cinta itu semuanya itu asalnya dari rasa. Ini saya share screen saya udah terbaca ya. Belum. Tadi muncul, sekarang hilang lagi Pak Oto. Sekarang muncul. Nah, sudah. Jadi saya ingin berbicara masalah ketika agama kehilangan cinta. Nah, ini yang sebenarnya. Bagaimana? Hakikat agama sebenarnya hakikat agama itu sebenarnya bukan hanya sekedar mengajarkan manusia menyembah Tuhan, tetapi mengajarkan manusia mencintai seluruh ciptaan Tuhan. Ini yang sehingga pertanyaannya adalah mengapa konflik sering terjadi? Sering membawa nama agama. Mengapa? Yang kedua, mengapa kebencian dapat tumbuh atas nama Tuhan? Ketiga, apakah agama kehilangan roh kasih sayang? Sebagai satu ilustrasi, misalnya, dua tangan saling menggenggam, ini menunjukkan satu hakikat untuk cinta kasih, saling kebersamaan. Kemudian ada cahaya matahari. Nah, kemudian ketika agama kehilangan cinta, maka gejala yang akan muncul, yang pertama adalah bahwa agama sebagai satu identitas. Yang pertama. Kedua, agama kehilangan nilai kemanusiaan. Ketiga, terjadinya satu fanatisme yang sempit. Keempat, mudah menghakimi. Kelima, intoleransi. Keenam, kekerasan simbolik. Dan yang terakhir, hilangnya suatu dialog. Ini yang, jadi kalau suatu agama, ketika agama kehilangan cinta, gejala inilah yang akan muncul ke permukaan. Nah, hakikat Tuhan menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu pasti Maha Esa. Menjadi satu sumber kehidupan, sumber kasih, sumber keseimbangan, sumber kebijakan,
kebijaksanaan. Kemudian hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesama manusianya, dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Mengapa? Karena manusia itu terdapat satu percikan sifat-sifat Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita mempunyai satu kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan itu di dalam satu kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana dengan spiritualitas Nusantara kita? Nilai-nilai yang utama adalah, pertama adalah welas asih. Kedua, tepo seliro. Ketiga, memayu hayuning bawono. Keempat, gotong royong. Kelima, menghormati, hormat kepada leluhur. Keenam, menjaga keseimbangan alam. Ini. Jadi banyak ilustrasi, misalnya pohon kita jaga, kemudian air, kemudian masyarakat adat kita juga harus menghormati adat-adat dari masyarakat setempat. Ini yang disebut dengan spiritualitas Nusantara. Dan mengapa cinta itu bisa menghilang? Penyebabnya adalah, salah satu penyebabnya antara lain agama dipolitisasi. Kedua, agama menjadi alat kekuasaan. Keempat, kehilangan keteladanan. Kelima, pendidikan hanya menekankan ritual. Keenam, ego kelompok. Ketujuh, yang terakhir, yang juga turut mempengaruhi pada saat ini, media sosial turut memperbesar kebencian. Jadi pengaruh media sosial itu sekitar 50-60% pengaruhnya pada saat ini. Sampai-sampai media cetak itu pun kurang mempunyai pengaruh, masih kalah dengan media sosial. Nah, sekarang perspektif dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian. Yang harus dimenangkan adalah satu, cinta kasih, kebajikan, kesabaran, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Ini yang dari perspektif kepercayaan. Nilai-nilai universalnya apa? Semua agama dan kepercayaan mengajarkan. Satu, cinta kasih. Dua, persaudaraan. Jadi Indonesia merayakan perbedaan, kedamaian, keadilan, penghormatan. Bukan kebencian, permusuhan, atau penghinaan. Saya masih ingat slogannya Buya Sofa, musuh satu terlalu banyak. Musuh satu terlalu banyak. Tapi saudara 1000 itu masih kurang. Ini yang saya masih selalu terngiang kata-kata itu. Nah, sehingga apa sekarang memayu hayuning bawono? Di dalam filosofi Jawa, bagaimana kita bisa membuat dunia ini semakin indah? Implementasinya apa? Implementasinya. Satu, kita harus menjaga alam. Kita tahu bahwa seperti di Sumatera, penebangan liar akibatnya banjir. Kemudian banyak hal. Satu yang ekologis, misalnya ada gunung meletus, terjadi satu erupsi. Di satu sisi membawa korban, tapi pada sisi yang lain membuat tanah itu semakin subur. Yang kedua adalah menjaga hubungan sosial. Menjaga hubungan sosial. Ketiga, menjaga hati, menjaga bangsa, dan menjaga
kerukunan. Ini yang pengertian di dalam filosofi Memayu Hayuning Bawono. Pancasila dan ini spiritualitas kebangsaan, nilai sila yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan agama, tapi ketuhanan. Selalu berbicara masalah Tuhan. Dan Tuhan itu tidak milik salah satu agama. Semua agama dan kepercayaan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ini jadi dari sini. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan. Kemanusiaan kita diajarkan untuk kasih sayang, cinta kasih. Karena cinta ini bermacam-macam jenisnya. Ada yang disebut dengan cinta monyet. Nah ini, kita tahu bahwa kita dulu pada waktu SD cinta pada lawan jenis, cinta monyet. Ada yang kemudian yang kedua ada cinta birahi. Melihat bodi dan sebagainya, melihat wajah, muncul birahi. Dengan mengatasnamakan cinta. Ini mengatasnamakan cinta. Kemudian ada cinta yang sejati, cinta ke anak kepada orang tua. Atau cinta kepada Tuhan, cinta kepada leluhur. Ini yang benar-benar disebut dengan cinta. Musyawarah. Segala sesuatu kalau tadi disebutkan oleh Gus Nizam, rekonsiliasi. Yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan musyawarah. Kalau ada sesuatu masalah, jangan langsung diekspos, tetapi ayo kita istilahnya itu, kalau di dalam Islam mungkin ada istilah tabayun ya. Apa? Kita konfirmasi terlebih dahulu. Kita konfirmasi. Benar enggak? Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Penghayat kepercayaan sebagai pilar kebangsaan ini terutama mempunyai satu peran yang strategis. Apa peran strategisnya? Yang pertama adalah menjaga tradisi luhur. Kedua, melestarikan budaya. Ketiga, memperkuat toleransi. Berikutnya, membangun dialog dan menjaga harmonis sosial. Saya mengambil contoh melestarikan budaya. Pertanyaannya adalah yang sering ditanyakan. Kalau saya misalnya sedang keluar negeri, banyak orang yang menanyakan, mengapa budaya di Bali itu masih kokoh? Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa orang Bali tidak bisa berbicara do sama to? Maka jawaban saya pada waktu itu adalah bahwa Hono Coroko Doto Sowolo ini ho itu ada di sini, ho di leher sini, ho no coroko do itu ada di pusar, ya do to itu ada di kelamin. Yang disebut dengan kepercayaan adalah ini di sini disebut dengan Mayangkoro, di sini disebut dengan sumber sukmo pencono. Dari sini sehingga orang Bali tetap menjaga adat. Sampai detik ini. Meskipun globalisasi menerjang di Bali, tapi bisa tetap bertahan budaya. Karena apa? Menjaga pelestarian ini. Ini yang sebenarnya harus kita contoh. Ini. Nah, cinta sebagai jalan spiritualitas. Yang pertama memang harus cinta kepada Tuhan. Ini. Kemudian menghormati sesama, menghormati alam, menghormati budaya, dan menghormati perdamaian. Ini yang dan tantangan kita pada masa sekarang ini, yang pertama adalah media sosial. Media sosial ini ada yang bersifat positif, ada negatifnya. Yang bersifat positif dapat dijadikan satu edukasi, dapat dijadikan satu dialog seperti Zoom IMP ini, satu dialog, dan yang berikutnya adalah pelestarian budaya. Tetapi unsur negatifnya di sini, unsur negatifnya bisa dijadikan sebagai hoax.
penyebaran ya ujaran kebencian ini dan sifat radikalisme. Ini sifat-sifat negatifnya. Sama dengan sebuah pisau atau sebuah pistol, manakala pistol itu digunakan oleh mereka yang berhak, maka itu dapat mengurangi atau menghilangkan kejahatan. Tetapi kalau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa digunakan untuk merampok. Ini, mohon maaf ini saya sambil ketularan Gus Nizam iki aku. Ini yang, jadi dari sini inilah permasalahan-permasalahan yang muncul. Berikutnya lagi, jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya adalah membangun kembali cinta melalui satu, pendidikan karakter, dialog lintas iman seperti Zoom sekarang ini, keteladanan pemimpin, budaya gotong royong, pelestarian nilai-nilai luhur Nusantara, dan spiritualitas yang membumi. Ini jalan keluarnya. Jadi kalau tadi dikatakan sebagai satu rekonsiliasinya. Nah, pesan kita apa? Bahwa Tuhan tidak membutuhkan manusia yang paling benar, tetapi manusia yang paling mampu menghadirkan kasih kepada sesama makhluk. Matur nuwun dan rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih Pak Oto. Waduh, luar biasa Pak Oto sampai mempersiapkan PPT tersendiri untuk memberikan respon tanggapan pada malam hari ini. Kalau nggak Terima Gus Nizam, saya kasih. nggak Iya, membuat nah materi itu kok saya. saya. Oh gitu ya. Ya, Terima kasih atas apresiasinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Oto tentang cinta, tentang asal-usul cinta, hakikat cinta, bagaimana menjalani cinta, seperti apa cinta harus kita tanamkan dalam diri hingga kita bisa menuju pada rekonsiliasi sebagaimana yang telah kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih Pak Oto. Malam hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran tentang cinta yang tidak sekedar kita ketahui sebagaimana pada umumnya. Terima kasih sekali lagi. Baik, waktu kita masih ada. Selanjutnya, waktu akan saya berikan penanggap dari di sini saya lihat ada Bante siapa ya yang hadir ini? Tidak ada namanya. Dari dari Buddha ini Bante siapa ya Mbak Ulan? Selamat malam Bante, mohon maaf namanya tidak Iya, terlihat. sebenarnya nama di Zoom menggunakan nama pengguna Zoom. Monggo Bante. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, Admin tolong di spotlight. terima kasih. Salam kenal, salam cinta, kasih, salam persahabatan, salam perdamaian, salam perbedaan. Satu, saya ingin memperkenalkan bahwa kebetulan saya di Surabaya, kemudian dapat link ini dari Mas Agung. Kemudian, dan saya punya kesempatan malam hari ini untuk mengikuti Zoom. Saya biasa dipanggil Bante Siri, lengkapnya Siri Ratano. Ya, selamat bergabung Bante Siri. Untuk yang pertama kalinya ya. Pertama kali. Baik, Baik, terima kasih semoga setiap Bante. Senin bisa join. Ya, ya Salam kenal tentu Bante. yang sangat saya hormati para sepuh, ini sepuh, ada Romo, ada Prof.
kemudian juga tentunya Buya, dan eh, satu hal yang baik bagi saya adalah kebersamaan ini satu peluang untuk menyongsong eh, kehidupan, kebersamaan yang baik eh, di masa-masa mendatang. Jadi dasarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Buya, tidak lain adalah cinta atau cinta kasih itu sendiri. Eh, ya saya sebagai seorang Buddhis, di dalam Buddhis itu sesungguhnya praktek dalam hidup ini tiga saja, yaitu satu, kerelaan, yang kedua adalah pengendalian diri sila, yang ketiga adalah mawas diri atau samadhi. Jadi kerelaan itu atau dana ini dasar. Nah, dana ini jika atau kerelaan ini eh, yang paling dasar perwujudannya tidak lain adalah cinta itu sendiri, kasih sayang itu sendiri. Nah, maka dari itu kasih sayang tentu menjadi pondasi. Mengapa? Karena kehidupan ini berbeda-beda, tetapi tidak bisa atau niscaya jadi sebuah keniscayaan, yaitu kebergantungan satu dengan yang lain. Karena kebergantungan inilah yang tentunya berbeda-beda itu memiliki arti yang sangat penting. Jadi jika saya perlu pakaian, saya ke tukang jahit, ke tukang kain. Saya perlu beras, tentunya ke petani yang menanam padi, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya cinta ini sangat mendasar dalam hidup kita. Ya, maka semoga nanti dalam kebersamaan, dalam forum Indonesia merayakan perbedaan ini menjadi salah satu solusi yang baik untuk hal-hal yang baik di masa mendatang. Terima kasih. Itu sebagai tanggapan saya, Matur nuwun. Baik, terima kasih. Ante Siri, salam kenal. Semoga kita diberikan kesempatan yang lebih baik di minggu depan dan terus Nggih. bisa bergabung bersama kami. Setelah kita dengar bersama tanggapan dari Bante Siri bahwa prinsip-prinsip hidup dengan dasar cinta yang dianut atau yang dipegang teguh oleh Buddhis, seorang Buddhis adalah ada 3 poin di sini tadi saya catat, ada kerelaan, pengendalian diri, dan mawas diri agar supaya tercipta cinta kasih dalam kehidupan kita yang lebih baik. Untuk selanjutnya, saya akan melihat di kolom chat mungkin ada pertanyaan atau yang mau memberikan penanggapan. Bapak Ibu bisa langsung eh, bisa raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat, memberikan tanggapan atau pertanyaan atau respon apapun yang bisa menjadikan pengembangan dari perbincangan kita pada malam hari ini. Tadi saya lihat ada Pak Reno ya dari Katolik. Sudah sudah meninggalkan tempat ya Mbak Ulan sebenarnya. Ya, beliau izin ada rapat lagi di Jakarta bersama tim Jakarta. Iya. Bisa langsung ke sesi diskusi aja kita. Ya, ditunggu pertanyaannya dari para peserta. Silakan.
Ini ada satu pertanyaan, mungkin akan saya bacakan. Mohon izin bertanya, Abuya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abuya ketika seseorang telah memiliki cinta ilahi, maka akan memandang seluruh makhluk terlebih manusia dengan pandangan kasih sayang sebagai wajah dari cinta itu sendiri. Namun dalam kondisi ketika terbesit secara sekilas hal-hal yang negatif atas penilaian, namun masih ada dalam batin ketika melihat sesuatu lebih-lebih seseorang, kemudian tak lama atas muncul perasaan tersebut, kita mencoba untuk menepis besitan-besitan tersebut dengan berbalik sangka. Apakah itu sudah masuk pada cinta, tertanamnya cinta ilahiyah, ilahi, atau dan bagaimana menggigis agar pandangan cinta kasih tersebut menjadi murni? Silakan Buya untuk memberikan jawaban. Ya, sikapi dengan husnudon, berbaik sangka. Memang kita harus pinter-pinter ngakali nafsu. Bagaimana agar nafsu kita selalu dalam kendali penuh. Walaupun orang lain itu berniat jahat sekalipun, benar-benar berniat jahat, hendaknya kita terus saja berhusnudzon, berbaik sangka. Banyak kisah di kitab-kitab klasik, kitab-kitab salaf, di sana bab husnudzon, berbaik sangka, dikisahkan bahwa ada tokoh sufi yang dirampok, sesungguhnya mau dirampok oleh segerombolan orang. Namun tokoh sufi ini mempersilahkan mereka masuk, kemudian menjamu dengan makanan, minuman, sampai mereka puas, dan mempersilahkan menginap dan sebagainya, dan seterusnya. Yang intinya kemudian ketua gerombolan perampok itu melihat baiknya tuan rumah sedemikian rupa, akhirnya mengurungkan niat untuk merampok itu. Padahal itu sudah direncanakan matang. Itu panjang ceritanya, ini dipersingkat. Intinya positif berhadapan dengan negatif, yang menang yang positif. Saking kuatnya gaya positif dari tokoh sufi yang sesungguhnya mau dirampok ini, melawan negatif dari gerombolan perampok ini, ternyata akhirnya yang positif yang menang. Dan bahkan ketua gerombolannya tadi ikut menjadi muridnya atau bertobat. Semisal itu banyak kisah-kisah yang sesungguhnya jika kita bisa mempraktekkan, ya akan berbuah seperti itu. Memang husnuzon atau baik sangka itu tenaga dalam yang kuat pengaruhnya. Dan orang yang dikuasai cahaya cinta ilahi, daya baik sangkanya itu kuat banget. Maka ia mampu merubah hitam menjadi putih, merubah lelah menjadi lillah, merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu semua berkat anugerah Allah, karunia Allah atas hambanya yang terus-menerus berbaik sangka. Dalam Islam, setelah mengenal diri sendiri, kemudian mengenal Tuhan, dan mengenal nabinya, dalam praktek menjalani hidup dan kehidupan ini,
singkatnya dilandasi 3 landasan. Yang pertama, tulus ikhlas. Ketulusan dan keikhlasan itu landasan utama dalam menjalani kehidupan yang penuh fenomena dan ujian cobaan. Kemudian setelah itu sukarela dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya hendaknya dengan suka dan rela, tidak dengan gerundel atau terpaksa dan semisalnya. Setelah itu cinta kasih. 3 itu saja untuk pengingat kita dalam menjalani hidup agar sampai pada tujuan, yaitu Tuhan semesta. Setiap kita hendaknya merasa menjadi wakilnya di bumi. Tiap-tiap kita dicalonkan sebagai wakilnya di bumi. Namanya wakil Tuhan, ya harus memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ialah sifat-sifat benar dan baik yang murni, suci, tanpa pamrih. Kalau sudah Pak, masih belum ini? Terima kasih Pak Uto atas apa tadi apresiasinya, Apresiasi mempersiapkan PPT mempersiapkan media, untuk ya. Pak Prof. Apa tanya? dan Bante, juga teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah malam ini pesertanya ini angkanya angka favorit saya ini 111. Tidak ada duanya ini. Pesertanya Satunya bergeser 111. 3. Alasannya, Pak Buya, kenapa kok favorit 111? Ini Tidak ada surat duanya. ini ayat 111 surat At-Taubah Pak Uto, yang dimaksud. Bunyinya bagaimana? Silakan dicek. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Diteruskan panjang Pak Uzo. Iya. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Nah ini, tuh Pak Ujo. Itu ayat 111 surat At-Taubah. Loh, jadi 110. Mudun. Nah, 1 berbaris 3, siji jejer telu ini kalau diangkakan menjadi M Pak Ujo. Ya. M adalah singkatan dari Muhammad. Itu kita pakai simbol tarekat Syafi'iyah. Mudah-mudahan yang intinya di ayat 111 ini bahwa sesungguhnya Allah telah membeli nafsu kita dengan surga. Membeli diri dan harta benda kita dengan surga. Bagi yang mau Allah bertransaksi dengan Allah, kemudian Allah membelinya dengan surga, maka ia menjadi mukmin hakiki. Mukmin hakiki itu
seorang hamba yang tidak merasa memiliki apa-apa. Semua yang ada bukan miliknya, milik Tuhan. Dia hanya menjaga amanah, merawat, jangan sampai mengecewakan Tuhan. Nah, jadi menjalani hidup jadi enteng karena tidak terbebani oleh rasa kepemilikan dan kelekatan. Sementara segini dulu. Ya, saya sedikit memberikan garis bawah dari respon Buya atas pertanyaan tadi. Disampaikan Buya bahwa segala kenegatifan yang ada sebaiknya dikusnudoni atau diberikan respon positif, tapi Ya. tentunya dengan cinta ilahiyah. Sedangkan pada pemaparan yang di depan yang sudah disampaikan Buya, untuk meraih cinta ilahi itu tidak begitu saja, tidak serta-merta begitu saja. Ada tahapan, ada perjalanan yang mana tadi itu penyucian jiwa sekian banyak dan ya tidak mudah untuk mencapai itu. Nah, seumpama itu tadi kalau saya tarik lagi ke belakang, seumpama terjadi suatu peristiwa perampokan itu tadi, terus orangnya itu belum mempunyai cinta ilahiyah, terus Ya. berpositif thinking atau berhusnuzon, apakah akan terjadi sama seperti apa yang dilakukan seseorang yang sudah mempunyai kualitas cinta Ya ilahiyah? enggak, kan harus tulus ikhlas tadi itu. Ya, harus Tulus tulus ikhlas. ikhlas. Tulus ikhlasnya itu maksudnya berpasrah. Kalau memang dirampok ya saya ikhlas gitu tak Bu ya? Apa seperti itu? Bukan, ya, ya bukan. Ya melayani dengan Rampok. pelayanan yang tulus ikhlas itu tembus. Nah, dikasih makan, dikasih minum, di ya diajak ngobrol sebagaimana mestinya seorang tamu. Padahal niat tamu tadi, niat bertamunya itu pengen ngerampok padahal. Nah, karena kekuatan tulus ikhlasnya melayani, menghormati, mengorangkan, memuliakan, padahal ini orang hina, maksudnya ya bukan orang baik, tapi diperlakukan dengan baik. Itu kan karena husnuzonnya kuat. Nah, di batin mereka, olah walah, awak dewe kilo sopo, kok dihormati ini kan. Akhirnya ya berkat cahaya baik sangka dari tokoh sufi yang melayani, memuliakan sebagaimana mestinya karena memandang Allah di balik mereka. Walau bagaimanapun ini adalah hamba Allah yang harus aku muliakan, harus aku jamu. Bagaimana agar sepulang dari rumahku mereka ingin kembali lagi. Semisal itu. Memang cinta ilahi itu tahapan tertinggi. Kalau belum sebelumnya ya cinta materi, cinta duniawi, cinta monyet, cinta palsu, cinta bullshit, cinta tai, cinta apa itu semua. Setelah semuanya dilalui, kepalsuan demi kepalsuan dilalui, pastilah hambar hidup ini. Ternyata begitu saja. Nyekel duwe akeh yang ngono ae, bojo yang ngono ae. Akhirnya pasti mencari kesejatian. Dan pencarian kesejatian itu tidak akan didapat kecuali dalam keilahian. Ya Ada berproses satu yang cerita amat Bu ya panjang. sebenarnya. Gimana? Ada satu cerita. Gimana Ojo? Seorang laki-laki yang mempunyai anak kecil sedang kelaparan. Pada waktu itu dia tidak mempunyai uang sama sekali. Anak kelaparan, dia mengatakan pada anaknya, sabar nak, bapakmu akan mencari uang, akan mencari makan. Akhirnya dia berjalan. Berjalan ketemu di McD, ada sebuah etalase, roti-rotinya banyak sekali. Dia berpikir, anak saya di rumah kelaparan. Akhirnya kaca itu dipecah, diambillah roti itu. Segera lari dia ke rumah. Makan ini nak, cepat makan ini. Tapi kemudian dia dipegang oleh polisi dan ditanya. Kemudian dia setelah dilepas, dia berjalan. Ketemu di masjid. Pada waktu itu hari Jumat. Banyak sandal. Dia akan ngambil. Pikiran dia,
kalau sandal ini saya ambil, maka sandal ini bisa saya jual. Kebetulan ada seseorang yang tahu kalau dia akan mengambil sandal. Buat apa kamu ngambil sandal? Pak, anak saya kelaparan di rumah. Anak saya butuh makan. Kemudian udah kembalikan sandal itu dan dia diberi uang. Ini uang. Ya. Beli makan. Apakah ini merupakan satu cinta kasih yang ilahiyah? Cinta kasih yang ilahiyah itu. Tanpa nanya agamamu apa atau apa, pokoknya kelaparan terus langsung dikasih makan. Ya itu bentuk cinta ilahiyah, praktek cinta ilahiyah. Tapi sayangnya hanya 1 di antara 1000 orang yang demikian. Oh iya, kalau jumlahnya memang dari dulu hingga kini sampai kapanpun selalu sedikit. Selalu sedikit jumlahnya itu. Jadi sebenarnya sama, kalau di pengayat kepercayaan juga demikian. Bahwa kita harus bisa mengendalikan nafsu itu. Betul, Nafsu dan itu harus bisa kita kendalikan. Dan kita harus menjadi perahmat bagi seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Ya, sebagaimana saudara-saudara kita yang Hindu Buddha, semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian di praktek laku, ya, menjadi tangan di atas, suka ngelus-ngelus, ya, kasih sayang murni itu namanya menjadi wakil Tuhan. Cukuplah definisi wakil Tuhan. Tentu ya berakhlak atau perilaku Tuhan. Perilaku Tuhan tanpa pamrih, tanpa berharap imbalan, tanpa berharap balasan, tanpa. Sebagaimana Tuhan memberi kita kehidupan, memberi kita kecukupan, berapa puluh tahun? 70 tahun, Pak Oto? Ya, berapalah. Ya. Selama itu Tuhan tidak berharap apa-apa kepada kita semua. Hendaknya kita bisa meniru. Ya, seperti itu. Itu pelajaran tingkat tinggi di tasawuf, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, atau berperilakulah dengan perilaku Ar-Rahman, yaitu ya berbuat baik tanpa syarat, tanpa harap, tanpa pamrih, tanpa. Nah, itulah cinta ilahi yang dimaksud itu begitu. Ada juga yang menarik ini Bu ya, Pak Oto. Ya. Leo Tolstoy mengatakan, janganlah berbicara tentang keluhuran dari agama kepadaku, dan izinkan aku melihat agama yang luhur pada perilakumu. Ya. Karena agama itu perilaku. Betul. Bukan hanya untuk diucapkan, di perilaku. Dia tidak ingin mendengarkan agama, diocehkan agama, enggak. Izinkan saya melihat agama di perilakumu itu. Dilakukan. Ya, itu. Agama itu membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Sebelum terbentuk karakter dan budi luhur, kita belum beragama kok. Ya. Baru di KTP toh. Ya. Yang paling sulit dikendalikan kan nafsu. Itu kalau di itu 6 musuh itu yang paling sulit dikendalikan nafsu. Itu yang terjadi. Sekarang itu yang terjadi Pak Oto, dalam kondisi kita yang zaman edan ini, zaman kali ini, itu yang terjadi itu. Dan dulu Maharishi Walmiki yang menulis Ramayana itu dulu perampok. Tapi kebetulan yang dirampok itu orang suci, sehingga orang suci itu punya getaran cinta kasih yang luar biasa. Jadi nggak jadi merampok. Nah, lah itu. Karena ada getaran vibrasi cinta kasih itu bisa membuat menjadi dia itu, gitu. Vibrasi cinta kasih itu buat vibrasi, gitu. Vibrasi itu tidak menjadi merampok. Bahkan menjadi Maharishi Agung bisa menulis kisah Ramayana, gitu.
Oh. Suruh mute. Abu Nawas itu Abu Nawas pernah dimaling. Ketika maling itu masuk, Abu Nawas justru barang-barang simpanannya dikeluarkan. Abu Nawasnya sembunyi. Setelah semua barang-barang di rumah itu dibawa, Abu Nawas husnudzon ikut maling itu. Diikuti aja. Maling berhenti, Abu Nawas berhenti di belakang. Jalan, Abu Nawas jalan. Akhirnya lama-lama, siapa kamu ini? Jawab Abu Nawas, sayalah pemilik rumah yang kau rampok. Lalu terus kenapa kok ikut anu? Lah, kamu ngerampok semua, saya gak kumanan. Terus gimana saya ini? Saya ikut aja. Wah, wis kurung. Iya, iya. Kowe urung dibalekno kabeh. Nggak ngingoni awakmu aku lah anu. Nah itu husnudzon juga itu. Karena Abu Nawas itu orang tulus dan jujur. Orang tulus itu. Tulus itu luar biasa Orang tulus. tulus, jujur, nggak punya pikiran-pikiran negatif. Wah, nek iki ngerampoke kabeh, malinge iki gak sebagian kewabeh digawa. Ya wis aku melok ae. Aku melok ae, gak gelem malinge dieloki. Akhirnya wis borong wis peken wis. Ya malingnya ya jadi gak dapat apa-apa. Itu kan juga karena tulus ikhlas dan husnudzon. Bisa dicoba itu Pak Oto. Nah, ya itu susah, angel. Pas Pak Oto kesepian, mancing maling. Mm-mm. Nanti malingnya milih, Pak Oto bisa milih malingnya. Mm-mm. Itu terus ada lagunya itu, Momoromo nok maling ya. Tapi aja digebuki. Baik, Dimaafkan ini aja. sudah di penghujung acara, di penghujung waktu, Bu ya. Jadi, tapi sebelumnya ini saya lihat sudah terlanjur ada satu pertanyaan di kolom chat. Mungkin nanti bisa sekalian dijawab dengan closing statement-nya, Bu ya. Namun sebelumnya saya bacakan dulu ya, Bu ya. Ya. Mohon maaf, Bu ya, jika kita tahu ada yang menjauh dari kita dengan memutus hubungan baik di media sosial atau langsung berhadapan, sikap kita apa dengan memperbaiki sangka dan doa apa termasuk dan doa mungkin termasuk cara berlaku memelihara cinta ilahiyah. Mungkin apakah dengan doa juga termasuk atau berlaku untuk memelihara cinta ilahiyah. Mungkin maksudnya seperti itu Bu ya. Jadi itu bisa dijawab Bu ya sekaligus untuk memberikan closing statement pada malam hari ini. Silakan Bu Ya. ya. Kalau di hatinya memang ada cinta ilahi, ketika diputus seperti itu pasti berbaik sangka. Nggak berani ya buruk sangka. Ya mungkin apa atau apa yang pasti yang baik-baik. Karena ketika berburuk sangka rusak sendiri, rugi sendiri, eman-eman. Kemudian ya kita doakan, ya, mendoakan dari belakangnya itu termasuk doa yang mustajabah seperti doanya Nabi kepada umatnya. Maka kita doakan dan sebelumnya kita harus berbaik sangka. Ya yang terbaik adalah berpisah atau berputus itu. Putus itu yang terbaik. Kalau maksud yang sesungguhnya bagaimana kita nggak tahu. Karena nggak tahu itu maka kita diharuskan untuk berbaik sangka terhadap sesuatu yang kita tidak tahu pasti. Kita harus berbaik sangka karena jika tidak kita rugi sendiri dan efeknya akan menimpa diri sendiri. Salah satu bentuk praktek mencintai dengan cinta ilahi adalah terus menerus dilandasi baik sangka sehingga kebeningan hati dan kejernihan pikir terjaga yang menjadikan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah
dan harapan-harapan kita mudah keturutan, termasuk juga ini juga termasuk closing statement. Bersihkanlah hatimu dari berbagai kekeruhan dan kenegatifan yang ada, karena hatimu adalah rumah Tuhanmu yang harus engkau sucikan, engkau jaga agar anggota tubuh seluruhnya bisa berlaku sebagaimana harapan Allah dan Rasul-Nya. Dengan cinta kasih atau cinta ilahi yang terus dipupuk dan disirami, tumbuhlah darinya berbagai karakter mulia, sifat-sifat terpuji, dan tabiat-tabiat yang baik. Mahabbah ilahiyah tidak berhenti pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi memancar menjadi rahmat bagi sesama, semesta, dan kehidupan berbangsa secara menyeluruh. Milikilah mahabbah ilahiyah, dengannya semua karakter mulia ditumbuhkan dan segala kebaikan dikembangkan. Setiap kita pasti ingin menjadi insan yang paling bermanfaat bagi sesama, dan ketika meninggal meninggalkan banyak jasa, meninggalkan banyak jasa bagi generasi berikutnya. Semoga jagongan online kita ini berdampak positif dan membakar semangat kita untuk berlaku lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan closing statement yang sudah diberikan Buya, kita sudah sampai pada akhir acara ini, yang mana apa yang telah disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, kuncinya adalah cinta ilahiyah, bahwa hati kita adalah rumah Tuhan, jadi kita harus membersihkan dari berbagai macam kotoran agar supaya kita bisa merekonsiliasi atas segala keburukan-keburukan, atas segala kenegatifan yang ada pada diri kita, lingkungan kita, maupun pada masyarakat yang luas. Baik, saya Nana, moderator Zoom IMP malam hari ini yang telah memandu acara hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan ketidakbenaran dalam penyampaian saya. Semoga kita diberikan kesempatan yang lebih baik bisa bertemu pada sesi berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Saudara. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati, tak terasa kita telah berada di penghujung jagongan online Indonesia merayakan perbedaan pada malam hari ini. Dari diskusi yang kita ikuti bersama tadi, kita belajar bahwa hakikat agama bukanlah sekedar ritual, identitas, atau simbol-simbol lahiriah, melainkan kita harus menghadirkan kasih sayang, kasih yang tak pilih kasih, dan juga menumbuhkan akhlak yang mulia. Dan atas nama keluarga besar Indonesia merayakan perbedaan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan juga pelajaran-pelajaran hikmah, dan juga kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah memberikan respon tanggapan pada malam hari ini, serta seluruh peserta yang dengan setia selalu mengikuti jagongan online bersama Indonesia merayakan perbedaan. Semoga semangat mahabbah ilahiyah kita terus tumbuh dalam hati kita, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang semakin damai, rukun, dan dipersatukan oleh cinta kasih. Baik Bapak Ibu, itulah tadi diskusi kita
tentang tema pada malam hari ini, yaitu ketika agama kehilangan cinta, Mahabbah Ilahiyah sebagai jalan rekonsiliasi bangsa. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan satu bait pantun. Ya. Sinar mentari bersinar cerah, menerangi bumi hingga sore. Mahabbah Ilahiyah menuntun langkah, merajut persaudaraan bersama IMP. Ya, itulah tadi satu bait pantun dari kami, sekaligus menutup jagungan kita pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua Salam semua saudara. saudara. Terima kasih semuanya.